Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, semoga Allah mengabulkan keinginan dan hajat kita dalam waktu segera, sebagaimana yang kita inginkan. Para sahabat inspirasi, begitu banyak perusahaan yang kehilangan pekerjanya. Begitu pula pekerja yang kehilangan perusahaannya. Tapi kali ini kita bahas tentang perusahaan yang hilang pekerjanya. Saya yakini bahwa semua perusahaan menginginkan pekerjanya tetap bekerja pada perusahaannya. Sebenarnya tinggal mengembalikan pola pikirnya si pengusaha ini untuk sama dengan si pekerja. Apa sih sebenarnya keinginan pekerja? Ya, mendapatkan gaji, mendapatkan kesejahteraan, ya, mendapat perlindungan, mendapat kenyamanan. Ya, cara menilainya sebenarnya persamakan saja dulu apa keinginan si pengusaha. Tidak akan jauh berbeda dengan keinginan pekerja, hanya posisinya saja yang berbeda, ruang kerjanya saja yang berbeda, tugas dan tanggung jawabnya saja yang berbeda. Sebenarnya keinginannya adalah sama antara pengusaha dengan pekerja, karena mereka sama-sama manusia. Sama-sama manusia yang membutuhkan kehidupan, sama-sama manusia yang membutuhkan rezeki, sama-sama manusia yang membutuhkan kenyamanan, sama-sama manusia yang membutuhkan kelayakan untuk hidup. Ya, jadi samakan saja dulu persepsinya antara pengusaha dengan pekerja. Tidak perlu saling menuding, tidak perlu saling menunjuk bahwa saya yang paling berhak, saya yang paling berhak. Tidak ada pekerja, maka tidak ada pengusaha. Tidak ada pengusaha, maka tidak ada pekerja. Kalau seandainya semuanya pekerja, bayangkan siapa yang mau menggaji. Kalau semuanya pengusaha, siapa yang mau jadi pekerja? Maka roda bisnis dan operasional tidak akan berjalan sebagaimana layaknya. Oleh karena itu, samakan saja dulu persepsinya si pengusaha sama dengan si pekerja. Setelah itu, sama-sama paham di mana posisinya masing-masing. Ya, setelah itu insya Allah perusahaan kita akan berjalan dengan baik, pekerja akan nyaman, lalu perusahaan pun akan nyaman pula. Bagaimana kalau misalkan si perusahaan tidak bisa memberikan apa seluruhnya yang karyawan inginkan? Ceritakan saja kepada si pekerja, tidak usah ditutup-tutupi atau tidak mengada-ngada. Panggil, ajak berdiskusi, ceritakan keadaannya. Ingat, antara pekerja dan pengusaha itu adalah satu keluarga. Pengusaha bagaikan kepala keluarganya, si ayah. Dia sebagai panutan, dia dianggap sebagai pemimpinnya, dia sebagai pembuat kebijakan, dia dianggap sebagai pemutus masalah, dia sebagai rajanya. Nah, ketika itu sudah berjalan, pengusaha dan pekerja adalah satu keluarga. Maka ajaklah pekerjanya untuk berbicara. Sebagaimana layaknya seorang ayah berbicara kepada anak-anaknya. Beri pengertian kepada mereka. Ya, memang sulit. Begitu pula ketika kita seorang ayah meyakini sulitnya untuk berbicara kepada anaknya. Menjelaskan keadaan ayahnya dan keadaan keluarganya kepada anaknya dan istrinya. Begitu pula kepada pekerja dan karyawannya. Tetapi ketika kita sudah meyakini ada satu keluarga, maka akan timbul berkesinambungan, saling harmoni, saling bicara apa adanya. Nah, saat itu pula mereka saling mengetahui apa sih haknya, apa sih tugasnya, apa sih tanggung jawabnya, sehingga sayang menyayangi akan muncul. Ketika itu sudah terjadi, maka mencintai perusahaan akan terjadi. Itulah kenapa perusahaan bisa besar dan solid. Mulai saat ini, lakukanlah dengan baik. Antara pengusaha dan pekerja, pekerja dengan pengusaha. Kita adalah satu keluarga. Samakan persepsi bahwa mereka sama-sama antara pengusaha dan pekerja membutuhkan apa yang sama-sama untuk hidup pula. Cara yang baik untuk hasil yang baik. Salam inspirasi, saya Helmi Arwibawa.